Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Burropan, Miliano Yonathans. Ini gelandang serang masih muda, berusia 20 tahun. Itu akan diambil ya menuju ke FC Utrecht. Bahkan sudah diperkenalkan dia berlabuh di sana. Ini pemain Vitesse Arnhem. Kalau dia ke FC Utrecht, itu adalah klubnya Ole Romani. Jadi Ole bisa aja agak terancam dengan kehadiran dari seorang Miliano Yonathans. Dan saya pikir ini bagus dalam persaingan yang positif. Nah, Miliano ini kan digadang-gadang juga salah satu pemain yang berminat untuk dinaturalisasi. Pemain diaspora ini siap jika dibutuhkan, diperlukan oleh PSSI untuk bermain di tim nasional. Dia sudah membuka diri untuk bisa perkuat. Ini masih muda, bagus ini. Jangan klubnya dia itu kalau sudah diambil oleh FC Utrecht akan mendapatkan sekitar mungkin 600 ya, juta euro ya untuk klubnya. Dan dia punya masa depan baik kalau dia bisa bermain di FC Utrecht. Dan pupus sudah harapan. Sebenarnya ada juga yang ingin mengambil Miliano Yonathans ini, yaitu klubnya Miss Hilgers kan, FC20. Bahkan salah satu direktur dia ada Brugring sudah bilang ingin sebenarnya, tapi dia tidak mau. Dia lebih memilih mungkin ke Utrecht daripada ke FC20. Klub-klub banyak berminat karena ini pemain yang bagus. Nah, jadi baik kalau pemain yang punya darah Depok ini berlabuh ke Indonesia. Tergantung nantinya tentunya pembicaraan ke depan. Karena klub-klub di Belgia juga seperti Anderlecht, Ageng itu berminat untuk mendapatkan dia ya sebelum diambil oleh FC Utrecht. Bahkan klub di Eredivisie di Belanda, Heerenveen, ya, AZ Alkmaar itu ingin merekrut Miliano Yonathans. Jadi menurut saya ini bagus, baik kalau kita bisa mendapatkan dia, apalagi dia cepat satu gerbong dengan Ole ya di Januari nanti. Masa reses selesai, dia dipanggil, diambil, diperkenalkan, jabat tangan dengan Pak Erik, dan langsung diproses bersama. Udah mantap ini kalau dia ada. Jadi dia juga punya naluri besar dalam hal mencetak gol dan tidak diragukan lagi. Kita butuh gelandang kan, apalagi gelandang serang, baik buat kita ya. Dan kita menantikan itu kesempatan yang bagus kalau Miliano ini pasti ya datang bersama dengan kita ya, tergantung dari PSSI ya untuk menggeber. Karena dengan berdarah Depok ini dia punya kakek Willy Yonathans. Karena kalau bicara dengan Yonathans ini marga yang punya akar kuat ya, sejarah panjang ya di Depok. Karena itu dia punya om dia, kakek dia sebelumnya ya, Arnold Castellain itu dari sana juga. Dan Miliano ini sudah pernah datang umur 13 tahun ketika itu ya, anaknya dari kakek dia Willy Yonathans itu nikah dan dia bersama keluarga datang berkunjung ke Depok ketika usia dia masih 9 tahun. Saat itu dia berkunjung datang, jadi dia tahu persis bahwa dia punya keluarga di Depok ya. Dan baguslah ya, saya senang mendengar ada pemain muda seperti ini karena prospeknya itu panjang. Kalau pemain muda kan lainnya halnya kalau sudah 27, 28 tahun, 29 tahun kan pendek untuk itu ya, paling 4-5 tahun, 3 tahun ya udah bisa tidak dipakai lagi. Tapi kalau dengan usia 20 tahun, wah dia bisa dipakai di berbagai ajang. U23 juga masih bisa ya. Dan saya pikir ini menarik untuk kita tunggu. Pemain Indonesia sudah banyak diminati oleh klub-klub karena perkembangan di tim nasional bagus. Kevin Dix misalnya, setelah mungkin tidak akan diperpanjang oleh Copenhagen, klub di Jerman Bundesliga ya, Borussia Mönchengladbach itu sangat tertarik dengan Kevin Dix. Bahkan Florian Plettenberg salah satu untuk bicara bursa transfer di Jerman itu ya, sudah mengatakan bahwa ada pembicaraan serius. Nah, kita menanti saja ya, semoga ini dia terwujud kalau dia tidak diperpanjang, karena sampai musim panas sama seperti Miliano Yonathans, dia bersama dengan Vitesse selesai pada sebenarnya transfer dia itu sampai akhir musim panas yang akan datang. Tapi sekarang dia sudah diambil ya, direkrut oleh Utrecht.
Nah, Kevin Dix juga demikian. Itu sampai di Juli 2025. Ya, tapi kalau musim dingin ini di Januari diambil oleh Mönchengladbach ya harus lepas karena konon Copenhagen tidak akan memperpanjang ya kontrak dari Kevin Dix. Walaupun sebenarnya juga Kevin Dix masih mau ya untuk bisa bersama-sama akan ini dan akan duduk mungkin ya ada pembicaraan ke depan lagi saya pikir ya dengan Kevin Dix apakah akan tetap bertahan ya di Copenhagen atau dia akan menuju ke Bundesliga ya di Borussia Mönchengladbach. Kalau dia berlabuh di Borussia Mönchengladbach itu mantap dia bermain di Grade A itu di Bundesliga kan salah satu di antara 5 liga terbaik di Eropa yang ada. Nah, selain Kevin Dix juga Jay Itzes ini El Capitano kita yang kemarin tuh sukses kan ya memenangkan pertandingan dan atas Cagliari dan 2-1 dan dia dibidik sekarang. Klub di Serie A juga meminati dia, bahkan tidak main-main ya. Kalau dia oke, terjadi deal-deal yang bagus ke depan, dia bisa pindah. Salah satu klub itu Bologna kalau nggak salah ya. Bologna kan musim ini hadir di Liga Champions, jadi UCL. Nah, Bologna itu yang akan mengambil dia. Bahkan Giovanni Sartori, satu direktur olahraga dia sudah menuju menyaksikan di Pierluigi Penso, markasnya Venezia klub dari Jay. Dan dia melihat potensi karena ada beberapa pemain juga yang akan diambil di sana termasuk Jay Itzes yang terus dibidik untuk musim depan ya. Jadi kalau sudah selesai sampai akhir musim ada pembicaraan dalam waktu dekat mungkin enggak karena Jay sudah mengatakan dia akan fokus konsentrasi bersama dengan Venezia bagaimana menyelamatkan Venezia yang sekarang berada di zona degradasi jadi urutan 19 ya. Walaupun kemarin menang sudah menjadi kemenangan ketiga mereka pada musim ini dengan 4 kali imbang tapi ada 10 kekalahan mereka. Ini masih rawan, masih gawat. Nah, Jay ingin bersama-sama. Nah, ketika dia ikut mengangkat Venezia itu promosi dari Serie B ke Serie A, ya dia juga punya tanggung jawab. Ini pemain yang bagus, ya, tanggung jawab dan dia ingin bersama-sama untuk menyelamatkan Venezia. Setelah menyelamatkan Venezia, ya, baru ada pembicaraan mungkin dia akan dikontrak, ya, diambil karena ada Torino pernah membidik dia, ya, sudah bisa. Fiorentina juga melihat dia. Juve juga melihat dia. Bagaimana dia bisa mencetak gol ketika hampir memenangkan laga melawan Juve di Serie A. Itu luar biasa bermain di kandang Juve. Tapi yang paling serius adalah Bologna karena direktur olahraganya dia sudah menuju, sudah menyaksikan, melihat langsung ya untuk seorang Jay ini. Jadi mereka itu sangat serius dan mengambil Jay. Kalau Jay bersama dengan Bologna, mantap kita punya kapten tim nasional yang bermain di Grade A yang oke di Serie A. Ya semoga kita menunggu ya dengan perkembangan pemain-pemain ini termasuk bagaimana juga dengan Miljana Yontac ini apakah dia akan ikut bergabung secepatnya tergantung dari PSSI dan berdoa untuk Kevin Dix yang terbaik untuk Kevin Dix mau bertahan di Copenhagen juga oke, tapi kalau dia pun tidak diperpanjang dan dia menuju ke Gladbach di Bundesliga juga oke, malah lebih bagus. Dan juga dengan kapten tim nasional kita Bang Jay yang ingin bersusah payah dia dengan Venezia untuk menaikkan peringkat Venezia. Tentunya setelah sukses ya baru dia membuka diri. Kalau untuk saat ini belum, waktu dia udah tahu, dia udah dengar bahwa akan ada beberapa klub yang membidik dia, tapi dia masih setia dengan Venezia. Itu teman-teman info ya yang perlu saya bicarakan di sini. Nanti ada info-info oleh Romani juga nanti di next video saya akan bicara tentang kapan dia mulai diproses ya, kemudian tersedia melawan Australia. Nantilah kita ngobrol soal oleh Romani dengan saya Bung Ropan. Ciao.